Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada arah rotasi ya. Arah rotasi dari kiri karena ini berlawanan arah jarum jam. Nah, rotasi. Nah, ini ada lengan tuh terhadap si bola ini ya. Ini jadi bola ini lagi diputar berlawanan arah jarum jam. Ini rotasinya. Ini lengan torsinya. Nah, ini lengan. Nah, yang ini sumbu putar. Oke. Ini sumbu putarnya ada di sini ya. Nah, ini lengan. Lengan itu ya antara bola sama sumbunya ini. Oke, ini sama lengan. Sehingga torsi ataupun momen gaya bisa dirumuskan secara matematis. Nah, ini berarti ada rumusnya nih. Torsi, nah ini torsi ya. Kemudian torsi sama dengan R, oke, dikalikan dengan F. Oke, R-nya apa? Nah, ini jarak antara sumbu putar terhadap bola yang sedang diputar. Nah, ini R-nya. Dikalikan dengan gayanya. Gaya apa? Arah rotasi ini melakukan gaya. Kita melakukan gaya berputar. Oke. Jadi torsi adalah R dikalikan dengan F. Satuan untuk torsi adalah Newton meter. Sedangkan satuan untuk panjang lengan, nah ini lengan sama dengan R ya. Panjang lengan. Satuannya meter. Dan F adalah gaya yang diberikan dengan arah gerak lurus terhadap lengan gaya. Oke, gerak lurus. Nah, ini gayanya. Oke, gerak lurus dengan lengan gaya. Oke. Jadi putar searah gerak lurusnya dengan lengan gaya. Satuannya untuk F itu adalah Newton, sudah pasti. Nah, sekarang kita lihat apabila terdapat sebuah gaya yang bekerja memiliki lengan gaya yang tidak tegak lurus. Kalau tadi di sini kan kita lihat tegak lurus ya. Ini tegak, ini lurus. Oke, tegaknya itu terhadap sumbu putarnya. Nah, lurusnya itu terhadap lengan torsi. Oke, ini torsi. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan dia tidak tegak lurus. Oke, jadi nggak tegak lurus, berarti melengkung ya kita bilang ya. Melengkung nih. Maka besar pada torsinya yang dapat dihitung dengan rumusnya. Kalau tadi kan torsi sama dengan R kali F. Nah, karena dia tidak tegak lurus atau memiliki lengkungan, berarti ada sudut. Nah, ini sudutnya. Oke. Sudutnya kita kalikan dengan sin theta. Oke, ini sin theta. Sin theta itu berarti posisi tadi ya. Nah, theta ini posisi anguler. Posisi mana? Posisi pada gayanya ini. Ini kan gayanya. Gaya tegak lurus terhadap lengan. Nah, ini yang sejajar, ini sejajar ya. Sejajar terhadap lengan. Tuh. Yang F ini tegak lurus terhadap lengan dan gayanya. Nah, kalau ini F ini adalah sejajar dengan lengan torsi. Ini lengan torsi ya, yang R ini. Lanjut. Oke, ini ada contoh soal. Besar momen gaya suatu benda adalah 20 Nm. Gaya yang besar momen gaya suatu benda adalah 20 Nm dan gaya yang digunakan adalah 5 Newton. Jika gaya tersebut tegak lurus terhadap lengan, tegak lurus terhadap lengan. Oke. Maka berapakah besar lengan momen gaya? R yang tadi bisa kita pakai dengan simbol L ya. Nah, yang ini. Nah, ini kan R. Lengan momen kita bisa pakai L. Oke. L kita bisa pakai. L itu pengganti dari R dikalikan dengan sin theta. Nah, ini R. Ini kan lengan momen nih. Satu dari titik ini, titik sumbu putar.
terhadap jarak terhadap gaya. Oke. Nah, ini lengan momen. Tapi di sini karena ada sudut, bisa kita pakai itu torsi sama dengan F dikali L, atau L-nya itu bisa kita sebut dengan lengannya itu R dikali sin theta. L lengan. Oke, nanti kita lihat di sini ya. Kita balik lagi ke soal. Nah, ini besar lengan momen gaya. Oke, sekarang kita coba bahas. Nah, kita lihat diketahuinya itu besar momen gaya satu benda 20 Newton meter. Berarti torsi ya. Gaya yang digunakan adalah 5 Newton. Oke. Tuh. Jadi besar momen gaya torsinya sama dengan 20 Newton meter. Nah, gayanya itu 5 Newton. Yang ditanyakan itu adalah L ini nih. L itu adalah lengan momen. Oke, lengan momen ini ya. Nah, ini lengan momen ini ditanya ini berapa nih? Oke. Nah, ini kita lihat. Torsi sama dengan Pak, kok nggak R sih Pak? Ya, ini karena lengan momen. Jadi penggantinya untuk R itu L. Tapi R-nya itu nanti dikalikan dengan sin theta. Oke. L sama dengan R dikalikan sin theta. Karena sudut ini ya. Balik lagi. Oke. Untuk mencari L, kita kalikan silang. Torsi. Nah, ini F ini kita kalikan silang ke bawah. Tuh, ya kan? Jadi L sama dengan torsi dibagi dengan F. Oke. L-nya sama dengan 20/5. Itu sama dengan 4 meter. Oke, untuk lengan torsinya sama dengan 4 meter nih. Oke, contoh kedua. Contoh kedua, 4 buah gaya yang bekerja pada sebuah batang AB. Nah, ini ada batang. Dengan poros di B. Gambarnya kita lihat, ini ada batang A ke B. B-nya itu sebagai poros. Poros tadi ya. Poros itu sebagai tumpuan poros. Nah, ini ada banyak sudut nih. Berarti dia nggak tegak lurus. Jadi kita pakainya itu, nah, rumus yang ini ya. Jadi dia tidak tegak lurus, maka akan terdapat sudut di sini. Oke, tuh, oke, terdapat sudut ya. 60 derajat untuk F1, F2 itu 30, F3 itu 60. Nah, jarak dari A ke B, kita lihat, nah di sini ada F4. F4 ini nggak kelihatan sudutnya, tapi dia tegak lurus, berarti ketahuan dong sudutnya ya. Karena semuanya punya sudut, makanya juga harus ada sudutnya. Nah, berarti kalau tegak lurus itu biasanya 90 derajat. Oke, dia 90 derajat ya. Nah, untuk dari A terhadap terhadap titik F4 itu 2 meter. Nah, dari F4 ke B, oke, 2 meter. Jadi kalau totalnya itu untuk dari batang AB-nya itu adalah 2 ditambah 2. Berarti 4 dong. F1 sama dengan F3 sama dengan F3 itu 30 Newton. Oke, F1 dan F3 itu sama dengan 30, sama-sama 30 ya. F2 atau gaya, F itu gaya ya. F2-nya itu 25 Newton. Nah, ini F2 ini 25 Newton. Sedangkan F4-nya itu adalah 40 Newton. Nah, ini 40 Newton ya. Jadi yang sama itu F1 sama F3. Tentukan besar dan arah resultan momen gaya yang bekerja pada batang AB. Oke, next. Kita coba bahas. Nah, ini poros di B. Nah, ini berarti poros. Kita pegang porosnya di sini ya. Poros di B. Jadi bukan lagi di A. Sekarang kita konsentrasi di poros ini. Kita akan putarnya itu dari poros. Dari B ini kita putar.
poros di B, maka torsi yang ketiga, torsi yang ketiga berarti F3. Nah, karena porosnya berarti 0 dia torsinya. Oke. Nah, karena F3 bekerja melalui poros, itu ya, jarak R1 sama dengan 4 meter. Jarak R2 sama dengan 2 meter. Maksudnya R1 apa? Dari poros ke sini ke titik F4. Ke gaya pada F4. Ini R2 ya. Sorry, ini R2 2 meter. Ini R2. Sedangkan R1 itu dari B ke A. Nah, oke. Berarti R1 itu dari B ke A. Ya, untuk bisa menemukan nanti F1 ya. R1 4 meter, 2 ditambah 2. Sedangkan R2 itu adalah 2 meter. Maksudnya apa R2? Ini F2 sama F3. Oke. F1, F2. Berarti R1, R2. Oke. R1 itu 4 meter, 2 tambah 2. Sedangkan F2 itu 2 meter. Oke. Nah, karena torsinya banyak, torsi di B, ini torsi ada berapa nih? 1, 2, 3. F1, F2, F4. Tapi F3 itu nggak dipakai karena torsinya 0. Oke. Torsinya 0. Jadi, bisa kita lihat torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 4. Pak, torsi 3-nya nggak ada. Iya, karena kan poros. Jadi kita nggak pakai. Sebagai sumbu putarnya ya. Sumbu putarnya kita nggak usah pakai torsi. Oke, berdasarkan gambar torsi 1, torsi 2. Nah, ini bernilai negatif. Karena arahnya itu, gayanya itu searah dengan arah putaran jarum jam. Nah, ini sebenarnya kita karena negatif, berarti searah jarum jam, gayanya itu berarti nilai negatif. Jadi kalau misalkan gayanya negatif, berarti dia menutup. Oke, jadi menutup ya. Torsinya itu menutup. Jadi kalau kita pakai, nah ini, jadi putaran, kan begini semuanya ya. Jadi keputar, nah searah jarum jam. Kita lihat searah jarum jam. Oke, searah jarum jam berarti torsinya itu dia menutup ya. Lihat lagi. Nah ini dia. Jadi kan dia tuh menutup. Kalau negatif berarti menutup ya. Menutup pada si umurnya ini. Kalau yang positif berarti membuka. Oke. Jadi diputar searah jarum jam. Nah, searah jarum jam berarti dia ini ya. Soalnya yang untuk yang F1 diputar, ini diputar. Ya searah kan? Searah jarum jam ya. Nah, berarti nilainya negatif. Untuk F2 sama. F2 kan juga sama tuh. Nah. Oke. Jadi dia membuka ya. Kalau kita lihat umur itu, kalau dari searah jarum jam itu, searah jarumnya, menutup. Searah jarum jam menutup ya. Kalau berlawanan arah itu membuka. Berarti untuk yang menutup. Oke. Lanjutkan lagi.